Kita mulai aja kali Mbak Lisna, Pak Ustadz alhamdulillah udah datang nih. Ya. Pak Ketua Alumni SMA 8 juga Pak Ustadz udah hadir. Pak, perkenalin Pak Ustadz ini Pak Sigit. Alhamdulillah Ketua Alumni SMA 8 udah hadir. Jadi pengajian kali ini diikuti oleh seluruh alumni Pak Ustadz. Gitu aja, Pak. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Kita mulai ya, Bem. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kita bisa mengikuti lagi kajian rutin yang di kali ini sebetulnya tuan rumah besarnya itu adalah IAS, Ikatan Alumni Ismandel Jakarta. Alhamdulillah hari ini Ahad 15 Agustus 2021 bertepatan dengan 6 Muharram 1443 Hijriah. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Bapak Dr. Wahid Rahman LCMA dengan tema membersihkan hati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir. Alhamdulillah tepat waktu, juga untuk Bang Sigit Winarto. Kalau kita kenal, lebih kenalnya dengan Bang Tote ya, Ketua IAS. Alhamdulillah juga dengan pengurus-pengurusnya. Terima kasih juga buat sponsor hadiah. Nah, jadi nanti teman-teman jangan sampai hilang, diikuti dengan seksama karena nanti akan ada hadiah-hadiah yang akan diberikan di akhir. Jadi ikuti terus sampai selesai ya. Terima kasih juga buat Aji Perkasa, Ketua Ikatan Alumni Ismandel Angkatan 88. Kali ini saya belum melihat Mbak Tuti ya. Mbak Tuti biasanya hadir, tapi kayaknya belum kelihatan. Insya Allah beliau sehat-sehat ya. Insya Allah. Terima kasih juga Mbak Ii yang sudah dengan istiqomah terus-menerus menyelenggarakan, ikut terus dengan adanya majelis ilmu ini. Juga untuk teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Kita langsung aja ke tata tertib dulu ya. Mohon selama pelaksanaan berlangsungnya kajian ini, mikrofonnya di-mute dulu, dan bagi teman-teman yang sedang juga melakukan aktivitas lain, mohon kameranya di-off-kan dulu ya. Lalu ada sedikit pengumuman juga, insya Allah bagi semua memperingati Muharram 1443 Hijriah ini, infak yang nantinya akan masuk sampai dengan tanggal 18 Agustus, semuanya akan diperuntukkan bagi 2 pesantren tahfiz At-Itqan dan Rumah Quran Nurul Huda. Semuanya ada di Bekasi, insya Allah. Jadi ayo, karena semua pahala di bulan ini insya Allah akan dilipat gandakan. Selanjutnya mohon dengan hormat Mas Sigit, Mas Tote untuk sedikit menyampaikan sambutannya dulu sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Mas Tote. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Terima kasih kepada Angkatan 88 sudah berhasil menjadi host. Insya Allah lancar kegiatan pagi ini. Ada Mbak Lisna, Mas Mirza, Mas Aji tadi juga ya, Ketua Angkatan. Mbak Dani Pedil, Mbak Aditya dari IAS, kemudian Mbak Sinta mungkin, ada Mbak Nuh, Mbak Ii, Mbak Tuti selaku senior kita juga insya Allah dalam kondisi sehat. Sungguh luar biasa, senang sekali ini. Kalau mengingat Angkatan 88 sebenarnya beda tipis dengan saya 87, tapi mohon maaf mungkin beberapa wajah ini mungkin belum familiar lagi, karena mungkin lama kita tidak jumpa gitu ya. Jadi pada prinsipnya insya Allah kita dalam kondisi sehat selalu, apalagi di masa pandemi, kita tidak pernah tahu kapan mau kena, kapan mau akan sakit dan seterusnya, sehingga harus pada terus. Kemudian istiqomah terhadap kegiatan pengajian ini luar biasa saya kira.
dengan pagi hari ini telah hadir Ustadz Dr. Wahid Rahman LCLA dengan tema membersihkan hati. Tentunya hati kita harus dibersihkan kah atau harus di-recharge lagi agar semakin kuat, semakin meningkatkan iman Islam kita. Pagi ini tentunya akan dibahas dengan detail oleh Bapak Ustadz. Nah, kemudian bahwa IAS juga pada saat ini masih cukup banyak berkegiatan dan kemarin kami launching untuk membantu adik-adik di sekolah. Jadi kakak-kakak yang punya kelonggaran, punya punya kemampuan bisa membantu pengadaan laptop untuk adik-adik sekolah kita di mana SMA 8 semakin banyak harus menampung siswa afirmasi. Siswa afirmasi adalah yang pemegang kartu KJP dan lain-lain, tentunya dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Dalam kondisi pembelajaran pendidikan online ini membutuhkan laptop yang memang dimintakan kontribusi juga dari kita-kita kakak-kakak yang punya kemampuan untuk bisa membantu. Saya kira insya Allah seluruh kegiatan IAS bermanfaat dan baik buat kita semua, sesama alumni sesama lulusan semandel, baik itu kakak kita, adik-adik kita, juga berkontribusi yang baik terhadap sekolah dan lain-lain, sehingga semakin terasa kehadiran IAS ini demi kita semua. Saya kira demikian, Mas Mirza, terima kasih diundang untuk pembukaan kali ini. Mbak Lucy, Mbak Isna juga. Ya, insya Allah kegiatan ini lancar dan memberi manfaat terbaik buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih Bang Tote untuk sambutan singkatnya. Kita segera memasuki inti dari kajian hari ini. Sebelumnya, seperti kita ketahui, hati adalah sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, lalu seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Demikian juga bila dia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Dan segumpal daging itu adalah hati. Sebelumnya, sebelum Ustadz masuk dengan kajian beliau, kita ikuti sebentar video tayangan berikut ini. Silakan. Jika hati senantiasa berbuat baik, Allah akan pertemukan ia dengan hal-hal baik. Tempat-tempat baik, orang-orang baik. Atau kesempatan berbuat baik. Jika hati dilatih agar bahagianya bersebab taat, kegembiraannya terhadap karunia kan berlipat. Rasa syukurnya atas segala kan menguat. Tapi jika hati hanya terbiasa bahagia bersebab karunia, kepekaannya terhadap nikmat kan berkurang. Kekuatannya untuk bersyukur kian hilang.
Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian ini yang akan dipandu oleh moderator Bang Mirza Mantovani, supaya teman-teman juga nggak lupa nama lengkapnya beliau itu adalah Mirza Mantovani. Selama ini kita selalu bilang jempol ya. Kepada Bang Mirza, silakan. Terima kasih Mbak Lisna, terima kasih Pak Tote, Pak Ustadz Wahid. Ya. Alhamdulillah tadi videonya bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmatnya, nikmatnya yang luar biasa Allah kasihkan sehat walafiat sehingga hari ini kita bisa ikut kajian ilmu untuk membersihkan hati kita. Insya Allah pembersihan hati ini akan dikupas tuntas oleh Pak Ustadz kita, yaitu Ustadz Wahid Rahman, agar teman-teman mendengarkannya dengan baik ya, insya Allah akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat lagi, khususnya terhadap perubahan akhlak hidup. Demikian, tidak berpanjang waktu, kepada Pak Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan, kurang lebih sekitar 1 jam Pak Ustadz, kemudian nanti akan ada tanya jawab ya, sekitar 5 tanya jawab melalui raise hand, ada sekitar 3, 2 dari chat. Nanti akan diberikan juga ada beberapa hadiah dari kita gitu ya. 1 juga nanti Pak Ustadz tolong memberikan pertanyaan kepada jamaah untuk pemberian hadiah 1-nya. Demikian Pak Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Makasih. Syukran jazakallah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menjadikan kita lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat alumni SMA 8, SMA terbaik ya. SMA terbaik. Ya, saya punya sepupu perempuan juga alumni SMA 8. Sekarang spesialis dokter bedah. Biasanya saya mengisi di sini biasanya angkatan Pak Mirza ya. Angkatan Pak Mirza. Betul Pak Ustadz. Ya, kita membahas kitab tentang Tazkiyatun Nufus. Ya. Tazkiyatun Nufus tentang penyucian jiwa. Kali ini alhamdulillah ada semua angkatan ya. Betul Pak Ustadz. Semua angkatan. Jadi tidak mungkin kalau saya teruskan. Pasti saya akan memulai dari dasar kembali, kan nanti tidak nyambung. Ya. Baik, bukan memulai dari dasar, artinya akan memulai dari pembincangan hati secara mendasar dulu, agar nanti ada kesinambungan ya memahaminya dan benar dalam memahami. Saya ada tertarik ini tadi ilusi atau itu videonya luar biasa itu. Videonya luar biasa. Terus kemudian Bapak Ketua Angkatan nanti insya Allah di situ ada akhlak. Itu yang saya temukan kalau saya ngajar di
BUMN ya, Pertamina. Saya alhamdulillah ya mengisi Pertamina, Telkom. Jadi selalu tuh anunya akhlak. Ya. Saya teringat Rasulullah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Nama sahabatnya namanya Nawas bin Sam'an. Ini ditulis oleh seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, namanya Imam Nawawi Ad-Damsyiki asal Damaskus, dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 624. Pertanyaannya begini. Sa'altu Rasulullah SAW, kata Nawas bin Sam'an, saya bertanya kepada Rasul, anil birri. Birri itu tentang kebaikan. Qala, Nabi mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak. Kebaikan itu adalah akhlak. Nabi tidak jawab ritual. Tapi kebaikan itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah kebaikan. Sampai-sampai Rasul pernah bilang begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kata Nabi, paling sempurnanya orang mukmin itu, orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak itu kepada istri-istri kalian. Jadi orang mukmin yang paling sempurna itu orang yang paling baik akhlak. Nah, ini pentingnya kedudukan akhlak. Baik, mari kita masuk ke dalam persoalan hati. Manusia ini diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Yang tidak ada kesempurnaan makhluk yang diciptakan oleh Allah melebihi kehebatan manusia. Oleh sebab apa? Oleh sebab manusia punya 3 hal yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Apa itu? Yang pertama, Allah memberikan kita akal. Maka rawat akal ini dengan ilmu, isi dengan ilmu. Letak kehebatan manusia itu ya satu, al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan berpikir. Akal. Yang kedua, Allah kasih kita jasad yang sangat indah. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat rupawan. Manusia ini paling indah. Paling indah. Bentuknya paling indah. Paling rupawan. Maka dirawat juga dengan makanan yang baik dan halal. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa manusia itu hebat? Karena manusia punya hati. Manusia punya hati. Nah, hati ini diisi dengan apa? Kalau akal isi dengan ilmu, fisiknya diisi dengan makanan, kemudian hatinya itu isi dengan iman. Tadi pembawa acara kita menukil, apa menukil itu? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Membaca satu hadis sebenarnya. Tadi pembawa acara kita Ibu siapa tadi? Risnawati. Nah, beliau membaca satu hadis. Yang hadis itu dari sahabat Abdullah Nu'man bin Bashir. Ya. Bunyinya itu begini. Itu yang dibaca ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging? Tidak. Idza saluhatnya saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, kalau daging itu rusak, ya, fasadal jasadu kullu. Maka seluruh jasadnya rusak. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Nah, bahasan ini mohon maaf para dokter, kalau ada yang dokter, ini bukan bahasan fisik, tapi ini bahasan psikisnya. Artinya apa? Gini, kalau hati manusia itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau hatinya rusak, maka rusak seluruhnya. Hati itu seperti ini. Kayak gelas gitu ya. Nah, ini gelas atau botol ini. Ini seperti gelas. Apa yang keluar dari gelas ini tergantung apa yang dimasukkan ke dalam gelas ini. Kalau yang dimasukkan air putih, maka keluarnya air putih. Kalau yang dimasukkan sirup, keluarnya sirup. Jadi
apa yang dimasukkan ke dalam gelas, itulah yang keluar dari gelas itu. Maka apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, itulah yang menjadi sikap kita, itulah yang menjadi perangai kita, itulah yang jadi bicara kita, itulah yang jadi pendengaran kita, dan itulah yang menjadi pandangan kita. Jadi kesimpulannya, kalau hati kita baik, maka tatapan kita baik. Pikiran kita juga baik. Tutur kata yang keluar juga baik. Lalu perangainya juga baik. Tapi kalau hati ini kotor, maka pikirannya pun kotor. Perasaannya kotor, lisannya kotor, sikapnya juga kotor. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah ke-22 ayat ke-46. Allah bilang begini dalam Quran. Surah 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Apa kata Allah? Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal yang dimaksud ini mereka dapat memahami. Telinga mereka dapat mendengar. Jadi bukan bodoh, punya akal, pintar. Telinganya pun mendengar kajian, nasihat. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, kata Allah. Tetapi yang buta adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Ketika hatinya kotor, hatinya buta, maka pandangannya tidak bisa melihat kebenaran. Telinganya tidak bisa mendengar kebenaran. Dan perangainya sudah pasti adalah perangai yang tidak baik. Nah, ini adalah karena hatinya kotor. Nah, dengan demikian saya coba ingin mengulang sedikit. Hati manusia itu menurut ulama, Imam Ibnu Qayyim, salah satu yang menuturkan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia itu ada 3 macam. Satu, ada hati yang bersih. Inilah hati yang akan menyelamatkan manusia. Hati yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Itu hati yang bersih. Dalilnya adalah Al-Quran. Surat 26, Asy-Syu'ara, ayat ke-87 sampai 90. Allah Ta'ala berfirman begini. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banu. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya nanti di hari kiamat. Pada hari kebangkitan itu. Lalu apa yang membantu kita? Ayat 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang menyelamatkan kita adalah kebersihan hati kita. Ada satu riwayat begini. Rasulullah saat salat menjelang salat asar, ada sebelum salat Rasulullah kemudian beliau berdiri. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, maukah kalian kuberitahu siapa di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga? Semua sahabat berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Sambil para sahabat itu menunggu siapa yang akan ditunjuk oleh Rasul. Ternyata tak ada satupun yang ditunjuk oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, nanti ahli surga itu akan masuk dari pintu sebelah kanan. Masuklah seseorang. Orang ini tidak ngerti. Kalau oleh Rasulullah dibilang ahli surga. Semua sahabat bingung. Sudahlah diam semua. Pada saat salat Isya, dia pun berkata,
Saat sholat menjelang Isya, Rasulullah pun berkata lagi kepada sahabat dengan pertanyaan yang sama. Maukah kalian kuberitahu siapa di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga? Semua sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, nanti ahli surga itu akan masuk dari pintu sebelah kiri. Dan ternyata orang yang tadi juga masuk. 2 kali Rasulullah bilang orang itu ahli surga. Sahabat bingung. Nah, ada kebiasaan di zaman Rasulullah, para sahabat itu kalau ada orang dibilang baik oleh Rasulullah, maka semua orang penasaran ingin meniru. Jadi ada rasa iri gitu. Kan kalau kita iri pada persoalan dunia ya. Padahal iri itu dalam Islam tidak boleh kecuali 2 hal ya. La hasada illa fisnatain, kata Nabi, tak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah iri, ya, rajulun atahullahu Qur'an wa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Iri terhadap orang yang diberikan Quran atau ilmu, dia amalkan siang dan malam dan diajarkan. Yang kedua, kita iri terhadap orang yang punya harta, yang dengan hartanya dia gemar memberi siang dan malam. Bukan karena kayanya, tapi karena kedermawanannya. Lain itu kita tidak boleh iri. Nah, dalam iri amal yang tadi, sama dengan yang tadi, yang pertama, jadi ada anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah ibnu Umar. Dia hampiri ahli surga itu yang dibilang oleh Rasulullah 2 kali ahli surga. Lalu dibilang begini, sahabatku, boleh enggak aku main ke rumahmu? Tahu kan? Dia main bukan hanya untuk main, tapi dia ingin tahu amal apa sih yang menyebabkan dia, Rasulullah sampai 2 kali mengatakan dia ahli surga. Ikut ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia lihat, tidak ada yang spesifik. Konteks ibadahnya biasa saja. Lalu kemudian, sahabat ini tidak kalah akal. Dia bilang begini, wahai saudaraku, boleh tidak aku nginep? Dia ingin lihat ibadah malamnya seperti apa sih? Ritualnya itu seperti apa sih? Sampai Rasulullah bilang ahli surga dan 2 kali. Apa yang terjadi? Menginaplah dia. Pada saat 1/3 malam, Abdullah ibnu Umar yang menjadi tamu ini wudhu dan salat tahajud. Tapi dia perhatikan, ini ahli surga ini tidak salat tahajud dia. Akhirnya masuk waktu subuh, pergilah bareng ke masjid. Lalu setelah salat, Ibnu Umar pun datangi lagi ahli surga ini, dia bilang, saudaraku, 2 kali Rasulullah bilang kau ahli surga. Tapi rasanya ibadahnya sama saja dengan kami. Tidak ada yang bisa kami tiru dari. Lalu kemudian kata Ibnu Umar, saya tanyakan kepada Rasulullah. Nah, saat Ibnu Umar melangkah, dipanggil oleh ahli surga ini, sini. Dia katakan begini, Rasulullah pernah bersabda, dan saya amalkan betul itu. Apa itu saudaraku? Kata beliau, kalau ada orang mencaci, memaki, dan menghina aku akan maafkan orang itu sebelum aku tidur malam, sekalipun orang itu tak pernah minta maaf. Betapa bersihnya hatinya. Ya, jadi yang menyelamatkan manusia itu adalah hati yang bersih. Maka kenapa Islam ajarkan kita merespon ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Bukan merespon ketidakbaikan dengan cara yang tidak baik, sungguh kita menjadi tidak ada bedanya. Misalnya, Allah bilang dalam Al-Quran, ya, pada surah ke-41, ya, ayat 33-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ya. Tidak sama, kebaikan dan keburukan itu tidak sama, kata Allah. Maka tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya, seolah-olah dia telah menjadi teman setia. Jadi Allah bilang tidak sama kebaikan dan keburukan, tidak sama. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Ya. Kalau ada orang mencaci kita
kita balas dengan cacian lagi, lalu bedanya kita dengan dia apa? Padahal Allah bilang tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka balaslah, kata Allah, ya, maka balaslah, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga, kata Allah, orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Bagaimana Islam ajarkan kita berbicara dan berbuat pada orang yang memusuhi kita, ya, seolah-olah kita berbicara dan berbuat pada teman dekat kita. Ini kan kalau hatinya kotor tidak mungkin. Ya, Allah katakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan sifat-sifat yang demikian itu tidak mungkin dianugerahkan kecuali pada orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim, ya. Dan tidak dianugerahkan kecuali pada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar, iman maksud. Nah, baik sahabat-sahabat, saya ulangi ya. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini membuat apa? Membuat kita bahagia. Kebersihan hati kita itu akan membuat kita bahagia. Orang kalau hatinya bersih, bahagia betul. Saya kasih contoh. Ya. Orang sering suudzon. Suudzon itu apa ya? Buruk sangka. Maka hidup menjadi sempit. Sahabatnya sedikit, dan dia tidak akan enak dalam hidup. Karena penuh dengan negative thinking, buruk sangka. Tapi orang-orang yang baik sangka, hidup tuh enak. Terasa lega dunia ini. Dan sahabatnya menjadi banyak. Bahkan musuh pun dia tempatkan sebagai sahabat. Tapi kalau hatinya kotor, orang baik pun dia tempatkan sebagai orang yang buruk. Coba deh, Ibu. Ya. Bu Lis misalnya, Bu Lis Nawati. Sama suaminya buruk sangka. Ya. Sudah jam 6 tidak pulang, kemudian buruk sangka, ya. Kalau buruk sangka, terus mohon maaf ya, misalnya buruk sangka sama suaminya, ada kebahagiaan atau tidak? Tidak mungkin ada kebahagiaan. Maka tidak nyaman hidupnya. Nah, ini salah satu contoh. Atau contoh yang lain, suka cari-cari salahnya orang, capek kan? Lelah. Ya. Karena orang kalau salahnya dicari, baiknya pun menjadi salah. Betapa tertekannya, betapa tidak nyamannya orang yang hatinya kotor. Senang cari salah orang. Contoh, Pak Ketua, Pak Sigit misalnya. Orang baik nih. Dicari salahnya. Ada atau tidak? Pasti ada ya Pak Sigit ya. Ya orang senangnya cari salah. Orang baik pun kalau salahnya dicari, jadi salah. Yang baik itu adalah, kalau kita mau beruntung, cari baiknya orang deh. Sehingga kita bisa tiru. Tapi nek salahnya dicari, nggak ada bisa yang kita tiru, lalu kita pun sengsoro gitu bahasa Inggrisnya. Sengsoro, ya gak enak ya. Ada satu hadis luar biasa, begini nih. Lamma nazalat ayatus sadaqah. Dulu ketika pertama kali turun perintah sedekah, apa respon sahabat? Kunna nuhamilu ala duhurina. Kami semua berlomba-lomba membawa harta di atas punggung kami. Baru pertama kali turun tuh. Ja'a rajulun yatasaddaqu bi syai'in katsir. Tiba-tiba datang seseorang membawa sedekah banyak sekali, Pak. Kalau dikomentari nih sama orang yang suka cari salahnya orang. Apa katanya? Murah. Dia mau sedekah banyak juga paling ingin dipuji orang. Ayo teman-teman yang mau sedekah nih, teman-teman kita, adik-adik kelas kita banyak yang dari kalangan sekarang kurang sehingga butuh laptop, bawa dia sumbang 10. Dia mau nyumbang juga paling ingin dipuji orang. Faja'a rajulun akhar, tiba-tiba datang laki-laki yang lain kata Nabi, yatasaddaqu bisa'in. Dia miskin, tapi dia ingin ambil bagian. Sehingga dia bersedekah membawa 3,5 liter, dia teng-teng. Kalau dikomentari lagi sama orang tadi, innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah tuh nggak butuh sedekah cuma 3,5 liter. Coba orang sedekah banyak salah, sedikit salah. Yang salah kira-kira yang sedekah atau yang cari salahnya orang? Yang komentar, karena sibuk mencari salah orang. Nah biasanya memang yang nggak sedekah itu yang paling sibuk berkomentar.
Dan ada yang berhasil mungkin, saya sumbang 3 laptop deh. Ada sahabat kita, dia ingin ambil bagian. Tapi dia tidak punya. Aku tidak bisa ya, aku cuma sedekah sekemampuanku, dia kasih 100.000. Nah, ini loh. Jadi orang cari salahnya orang, baiknya pun jadi salah. Nah, baik ya, itu hati yang pertama. Nanti kita coba jelaskan ya. Yang kedua, hati yang sakit. Ini tadi hati yang bersih, yang menyelamatkan manusia. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit itu biasanya menempel pada orang-orang yang punya sifat munafik. Tolong ya, jangan munafik tuh jangan dipahami salah. Munafik itu ada 2 macam menurut ulama. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi itu adalah yang munafik adalah akidahnya, keyakinannya sudah munafik. Sebenarnya dia tidak Islam tapi pura-pura Islam. Seperti yang dicontohkan di zaman Nabi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah bin Sabah. Dia sebenarnya nggak percaya sama Allah. Cuma dia ingin menjadi penguasa dan dia ingin berlindung dalam Islam sehingga dia pura-pura Islam. Namanya Abdullah bin Sabah. Nah, ada orang yang munafik itu amali. Keyakinannya tidak munafik. Tapi perbuatannya yang suka munafik. Gitu. Coba saya tanya Pak Mirza. Ini Pak Mirza ini teman saya makan, Pak, kalau habis ngajar di BNI Syariah. Kangen saya diajak makan lagi sama Pak Mirza ini. Iya, baik. Enggak ke kantor-kantor. Ya. Coba kita renungkan deh. Ini munafik amali namanya. Apa munafik amali? Yang munafik itu amalnya. Ya, yang munafik amalnya, bukan keyakinannya. Afwan ya Bun, lagi kajian. Ya. Contoh, tanda orang munafik itu misalnya yang kita kenal. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Coba deh, tanya sama diri kita. Saya tanya Pak Mirza, pernah bohong nggak? Pernah Pak Ustadz. Pernah ya, terutama sama istri gitu ya. Enggak ada salah ya. Pernah bohong. Itu munafik atau tidak? Tidak Pak Ustadz. Munafik, tapi munafik amali. Munafik perbuatannya. Keyakinannya tidak munafik. Perbuatan kita yang munafik. Makanya jangan gampang-gampang ngecap orang munafik. Karena kalau ngecap orang munafik, tempatnya itu keraknya neraka. Dia tidak tahu. Ada yang munafik itu i'tiqadi, ada yang munafik amali. Ya, kalau dia cap munafik kamu, itu kata general digunakan itu, Masya Allah, itu sadis sekali. Karena Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di keraknya neraka dan tidak akwalan tajid lahum nasira, dan tidak ada penolong sama sekali baginya nanti. Dia tetap di neraka. Quran itu surat 4 ayat 145. Tapi kan yang dimaksud itu adalah munafik i'tiqadi, yang keyakinannya munafik. Gitu. Bukan munafik amali, gitu ya. Bukan munafik perbuatannya. Nah, baik. Jadi saya ulangi, hati yang sakit itu biasanya menempel pada orang munafik. Munafiknya yang amali tadi. I'tiqadi sudah karuan. Ya. Di mana dalilnya? Buka Al-Qur'an surat 2 ayat 10. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Apa kata Allah? Di dalam hati mereka orang munafik ada penyakit. Itu. Merekanya humnya itu kembali ke ayat 8. Di dalam hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan ya lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan bagi mereka siksa yang teramat pedih disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Dustanya itu pura-pura beriman gitu. Ya. Bohong. Ya. Kalau bohong sama istri nggak apa-apa ya Pak Mirza ya. Ya, kan bohong tuh boleh 3 kata Rasulullah. Kata Rasulullah boleh bohong 3. 1, bohong dalam siasat perang boleh. 2, bohong untuk mendamaikan 2 orang berselisih boleh. Kita bilang sama si A, si B itu baik loh sama kamu. Padahal enggak gitu. Untuk mendamaikan tuh boleh. Yang ketiga adalah bohong suami istri untuk saling memberikan kebahagiaan itu boleh. Misalnya Pak Mirza disiapin makan, makannya kurang enak, ditanya gimana? Alhamdulillah enak. Gitu. Itu bohong kan? Tapi besok kalau bisa jangan banyak-banyak garamnya.
Ya, ibu juga begitu. Ibu dibelikan pakaian sama suami. Ibu tidak senang sebenarnya. Ditanya sama suaminya, bagus nggak Bu? Alhamdulillah. Nah, bohong begitu boleh untuk saling memberikan kebahagiaan. Yang tidak boleh itu bohong selingkuh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Biar bahagia istri kita selingkuh terus bohong-bohong gitu. Nggak boleh itu. Ya, baik. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat alumni SMA 8, jadi hati yang sakit itu menempel pada orang munafik. Dan Allah menambahkan penyakitnya. Loh kok bisa? Ada perbedaan mendasar antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Orang yang punya penyakit fisik, ya, misalnya kepala pusing, pasti penderitanya itu ngerasa sakit. Karena si penderitanya ngerasa sakit, maka dia ingin sembuh. Sehingga dia beli obat. Tidak sembuh, tambah obat lagi. Tidak sembuh juga, maka dia datang ke dokter. Karena penderitanya ngerasa sakit. Sehingga dia pengen hilang rasa sakitnya itu. Maka sampai hilang rasa sakit itu. Tapi orang yang punya penyakit hati, enggak. Orang yang punya penyakit hati itu nggak pernah ngerasa sakit. Nggak ada pembohong itu ngerasa dirinya pembohong. Nggak ada orang sombong itu ngerasa dirinya sombong. Nggak ada orang yang sering cari salahnya orang lain itu ngerasa sering mencari salahnya orang lain. Nggak ada orang nyinyir itu ngerasa dirinya nyinyir. Nggak ada. Nggak pernah dia ngerasa. Karena dia nggak pernah ngerasa punya penyakit hati, maka dia tidak pernah pengen sembuh. Ya ngerasa aja tidak. Akhirnya apa? Ya akhirnya akumulatif, bertambah terus penyakitnya. Oh nggak mau disembuhin. Akhirnya bertambah. Nah salah satu untuk menyadari kita sakit itu adalah dengan membuat kajian-kajian yang sifatnya urusan hati begini. Sehingga sadar, oh iya saya sombong. Oh iya saya merasa benar sendiri. Oh saya ini ternyata nyinyir. Oh ternyata saya ini angkuh. Gitu. Itu muncul kalau kita sering ikut kajian. Makanya kata Quran pada surat 8 ayat 2 itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang benar itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat Allah melalui kajian-kajian maka imannya akan bertambah. Gitu. Nah, itu yang kedua ya. Hati yang sakit itu adalah hati yang biasanya menempel pada orang munafik. Yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati. Nah, ini yang paling repot nih. Ya, hati mati. Kalau sudah mati ya sudah, selesai. Ilmu yang kita pelajari aja nggak bakal bisa masuk. Kalaupun masuk hanya berhenti di akal. Makanya dikatakan al-ilmu ilman, ilmu itu terbagi dua. Yang pertama ilmun fil lisan, ilmu yang berhenti di mulut. Fadaka hujjah, orang seperti ini hanya pandai berargumentasi, tapi tidak pernah berubah menjadi sikap. Yang kedua, ilmun fil qalbi, ilmu yang terserap ke dalam hati. Kenapa ilmunya bisa diserap oleh hati? Karena hatinya bersih. Fadaka ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat, yang ilmunya itu berubah menjadi sikap. Karena ada banyak nih orang berilmu, tapi tidak pernah berubah menjadi sikap. Kenapa? Ilmunya nggak masuk ke dalam hati, hatinya kotor. Hanya pandai berargumentasi, pandai bicara, tapi tidak pernah berubah menjadi sikap. Kalau hatinya bersih, ilmu masuk ke dalam hati, maka kemudian berubah menjadi sikap. Jadi apa yang dia pahami mampu diaktualisasikan. Ya, kalau dalam ilmu pendidikan itu ada namanya taksonomi Benjamin S. Bloom. Cognitive domain, affective domain, psikomotor domain. Jadi orang itu bukan hanya dicerdaskan intelektualnya, tapi juga sikapnya, moralnya, gitu. Kalau bahasa orang-orang sekarang gimana, Pak? Intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Jadi yang cerdas bukan hanya akalnya, otaknya, tapi spiritualnya juga cerdas, emosionalnya juga cerdas. Nah, yang kita sekarang kehilangan itu emosional dan spiritual. Cari yang orang cerdas, IQ-nya itu banyak. Tapi EQ-nya dan spiritualnya itu yang agak langka. Baik ya. Jadi yang ketiga adalah hati yang mati. Nah, ini jangan sampai hati kita mati. Sebab apa dan apa penyebabnya? Gini. Hati kalau sudah mati, ya kata Nabi, ini kata Nabi ya.
Kalau hati sudah mati, maka yang muncul yang pertama adalah nanti, ini banyak sekali dalam hadis ya, dijelaskan, kalkuzi mujakhian. Jadi kalau hati itu sudah mati, maka hati itu nanti akan seperti kalkuz mujakhian. Seperti gayung terbalik. Gayung apa bahasa Indonesianya, Pak? Nah, ini enggak begitu bagus bahasa Indonesia. Apa gayung itu apa ya, Pak Mirza? Apa namanya ya? Gayung Pak Ustadz nggak apa-apa, sama Enggak aja apa-apa kita. ya? Enggak takut. Gayung. Gayung ngerti ya, Bu? Nanti kalau gayung ada film nenek gayung gitu. Apa ya? Ya gayung lah pokoknya lah ya. Seperti gayung terbalik. Orang kalau hatinya mati itu seperti gayung terbalik. Sekarang saya tanya, fungsinya gayung itu apa? Menciduk air. Menyimpan air. Tertampung di situ, dia ciduk, tertampung. Itu gayung kalau tidak terbalik. Kalau terbalik, bisa menciduk atau tidak? Bisa menyimpan atau tidak? Ya tidak. Itulah hati yang mati. Hati kalau sudah kotor, hati sudah mati, tidak berfungsi maksudnya. Tidak berfungsi. Padahal semua kebenaran itu diserap oleh hati yang kemudian menjadi sikap. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara kita. Ala inna fil jasadi mudghah, tahukah kalian bahwa dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Itulah hati. Nah, hati itu berfungsi menciduk kebenaran dan menyimpan kebenaran. Ketika hatinya kotor, dia tidak bisa menciduk dan tidak bisa menyimpan kebenaran. Kebenarannya tidak tersimpan. Itu ya. Jadi itu disebut kalkuzi mujakhian. Jadi hati kalau sudah kotor itu seperti gayung yang terbalik. Ya. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Orang kalau hatinya sudah kotor, dia tidak akan mengenal kebaikan. Ya, kebaikan dianggap dituduh keburukan, keburukan kemudian dianggap sebuah kebaikan. Itu karena hatinya kotor. Kebaikan dianggap keburukan dan keburukan seolah-olah menjadi sebuah kebaikan. Nah, kalau ini terus-menerus diucapkan, buruk adalah baik, baik adalah buruk, lama-lama orang menganggap keburukan itu sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu dianggap menjadi sebuah keburukan. Karena terus-menerus diucapkan. Nah, di sini tuh kenapa? Munculnya itu dari hati yang kotor sebenarnya. Sehingga dia nggak bisa mengenal kebaikan. Bayangkan ketika kebaikan itu diukur dengan perasaan, kebaikan diukur dengan akal saja, kebaikan diukur karena banyak orang melakukan, padahal ukuran kebaikan itu adalah firman Allah dan hadis. Nah, kita tahu, oh ini baik menurut Quran, oh ini baik menurut hadis. Itulah kebaikan mutlak. Kebaikan perasaan kita itu tidak mutlak. Kebaikan akal kita juga tidak mutlak. Apalagi karena orang banyak melakukan, belum tentu sebuah kebaikan. Jadi ukuran kebaikan apa? Quran dan hadis. Makanya kita perlu banyak bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama yang ngerti, kalau tidak paham tentang ukurannya, timbangan kebaikan. Gitu ya. Jadi saya ulangi, orang kalau hatinya kotor la ya'rifu ma'rufan, dia nggak mengenal kebaikan. Kebaikan bisa dicemooh, kebaikan bisa dihina, kebaikan dianggap keburukan, kan repot ya. Itu muncul dari apa sih? Dari hati yang kotor. Yang ketiga kata Rasulullah, la yungkiru mungkaran. Hati nek kotor, hati kalau sudah kotor, nggak pernah bisa mengenal kemungkaran. Tidak bisa menolak kemungkaran maksud saya. Tidak bisa menolak kemungkaran. Seberapa banyaknya pengetahuan agama dia, kalau hatinya kotor, tidak bakal bisa menolak kemungkaran. Sebetapa hebatnya dia pada persoalan dalil, ya, kalau hatinya kotor, maka dia tidak bisa menolak kemungkaran. Tidak bisa. Ya, banyak sekali hal-hal ini sering terjadi. Ya, orang mengerti ilmu, mengerti dalil pun, ustadz, kiai lah gitu, bahasanya saya lah gitu. Misalnya, Ustadz, saya dapat hadiah Pak Ustadz, haram, kata Pak Ustadznya. Oh gitu Pak Ustadz, iya haram. Tanya lagi, hadiah loh Pak Ustadz, iya haram. Banyak loh Pak Ustadz, haram. Lalu kemudian, berapa memang? 500 juta. Ya haram juga.
Lalu kata yang dapat hadiah, padahal saya niat loh Pak Ustadz, tadinya 400 jutanya buat Pak Ustadz loh, 100 jutanya saja buat saya. Kata Ustadznya, kalau gitu tunggu ya, saya kaji dalam kitab, jangan-jangan itu khilafiyah. Ya, itu karena hatinya sudah kotor. Kalau ada keuntungan jadi khilafiyah. Nah ini karena hati kotor. Baik ya, kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, kalau hati kotor itu illa ma asyraba min hawa. Yang pertama, hati kalau sudah kotor seperti gayung terbalik. Yang kedua, dia sulit mengenal kebaikan. Yang ketiga, dia sulit ya menolak kemungkaran. Yang keempat, illa ma asyraba min hawa. Orang kalau hatinya sudah kotor hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi hawa nafsu aja yang diikuti. Kita bisa bayangkan ketika dalam hidup ini hanya ikut hawa nafsu, apa yang akan terjadi? Coba renungkan Al-Quran pada surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Nafsu yang dituruti, diikuti. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kata Allah, ya ini Allah yang Allah akan membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Jadi orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ya tidak terbimbing. Dia dibiarkan oleh Allah terus sesat. Dibiarkan. Gak punya pegangan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khatama ala sam'i. Apa khatama ala sam'i? Telinganya ditutup. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu, nasihat apapun tidak bakal dia dengar. Tidak bakal dia ikut. Kalau sudah ditutup telinganya. Karena hatinya kotor, maka telinganya tertutup. Nasihat apapun. Coba deh, sederhananya gini deh. Ada orang marah. Ada orang marah. Kita bilang, kok sabar. Dia kan saudara kita juga. Tidak boleh gitu. Apa dia bilang? Ustadz ngomong gitu, karena Ustadz nggak ngalamin aja. Ya kan? Nasihat seperti apapun tidak bisa. Karena sudah nafsu dia. Dia emosi, dia mengikuti nafsunya. Pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, ada seorang ibu di tepi kubur menangis, anaknya meninggal. Nabi datengin, ya, tapi dia nggak ngerti kalau itu Nabi. Nabi bilang, ittaqillah, bertakwalah ibu kepada Allah, wasbiri, sabar ya bu. Tapi apa kata ibu itu? Ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana kamu. Kamu ngomong gitu karena kamu nggak ngerasain musibah yang sedang menimpa diriku. Ya, jadi begitulah orang kalau sudah nafsu yang dituruti, nanti telinganya ditutup, tidak bisa mendengar nasihat. Tidak cukup itu, wa qalbihi, hatinya juga ditutup. Coba lihat Pak, orang kalau sudah emosi, orang marah, kata-katanya terkontrol nggak? Enggak. Sikapnya tidak terkontrol, bisa mukul dia. Padahal yang dia maki bisa jadi istrinya, boleh jadi anaknya, boleh jadi orang tuanya. Kenapa itu terjadi? Karena saat orang emosi marah, nafsu, maka hatinya tertutup. Ketika hatinya tertutup, maka yang keluar dari lisannya kotor. Sikapnya juga kotor. Tuh, itu disebabkan oleh matinya hati. Yang keempat apa? Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Allah jadikan penutup bagi penglihatannya. Kenapa dia bisa caci istrinya? Kenapa dia bisa caci suaminya? Kenapa dia bisa maki anak atau orang tuanya? Karena saat dia mengikuti nafsu itu, matanya tertutup. Tidak tahu kalau itu istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya, tidak tahu kalau itu orang tuanya. Nah inilah akibat yang disebabkan oleh hati yang mati. Tentu nanti banyak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang apa yang menyebabkan hati itu mati? Nah ini singkat baru saya jelaskan obatnya ya. Waktunya sudah habis ya Pak, tinggal 5 menit ya. Baik, saya jelaskan sebab-sebabnya saja ya. Ya, karena jam 9-nya tinggal 5 menit nih Pak Mirza. Jam 10-nya maksud saya. Saya jelaskan sebabnya, boleh Pak Mirza sedikit? Silakan Pak Ustadz, silakan. Baik. Yang pertama, apa yang menyebabkan hati itu mati? Ya, kita kan kalau tahu sebabnya kita akan mencoba menghindari kan. Kalau kita tahu musuh, maka kita berhati-hati. Kalau kita nggak tahu musuh, di situ yang repot nanti kita. Baik.
Jadi apa yang menyebabkan hati mati? Yang pertama, ini singkatnya. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu yang menyebabkan hati mati. Kata Nabi, man adznaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatan as-sauda wa man tabassaqala qalbuhu wa lam yatuzad dzalika hatta yasudda qalbuhu. Ya, kata Nabi, siapa orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membentuk bintikan hitam dalam hatinya. Noktah, bahasa Arab itu. Bintikan hitam dalam hatinya. Wa man tabassaqala qalbuhu, kalau tiap hari diiringi dengan sholat, dengan taubat, maka hatinya bening lagi. Wa man lam yatub, kalau dia tidak iringi dengan taubat, dia enggak zikir, dia enggak sholat, dia enggak istighfar, dia enggak mohon ampun kepada Allah, zada dalik, maka bintikan itu akan terus bertambah dalam hatinya, hatta yaswadda qalbu, kemudian hati itu nanti menjadi hitam gelap. Hati itu kemudian nanti menjadi hitam gelap. Nah, itu kalau banyak hati itu disebabkan oleh faktor dosa tadi. Jadi hati itu menjadi hitam karena dosa. Ustaz, bagaimana dong Ustaz kalau saya sudah terlanjur banyak dosa? Ya, saya ingin sampaikan, nanti ini babnya lain ya, tapi untuk menghibur diri kita, orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Ingat, ampunan Allah lebih dulu daripada murkanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan saat kita datang kepada Allah, Allah ampuni. Dan ini janji Allah dalam Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah pernah kau putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya ibnu Adam wahai manusia, innaka ma da'utani wa rajautani, selama engkau masih meminta kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku, kata Allah ya, maka aku ampuni dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu. Ya ibnu Adam wahai manusia, la ubala wa dunuba ka'ana as-sama, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit. Sumastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Ini mohon maaf agak singkat ya karena waktunya habis. Jadi yang pertama yang membuat hati kita kotor, membuat hati kita mati adalah faktor dosa. Yang kedua ini simpel, perkara biasa sebenarnya, tapi ini membuat hati mati, yaitu banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Ya, maka hati-hati kita ya. Banyak bicara, banyak ngetik, banyak komen, ya nyinyir, hati-hati kita. Hati-hati betul. Ya, banyak bicara. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dari Abdullah ibn Umar. Apa kata Abdullah ibn Umar? Rasulullah SAW bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah, karena banyak bicara yang selain mengingatkan kita kepada Allah, qaswatun lil qalbi, akan membuat hati mati. Wa inna ab'adan nas min Allah taala al-qalbul qasi. Sungguh yang membuat seseorang jauh dari Allah karena hatinya mati. Jangan banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kepada Allah. Karena banyak bicara yang selain mengingatkan kepada Allah akan membuat hati mati. Dan hati yang mati akan membuat seseorang makin jauh dari Allah. Tuh, ini yang perlu kita renungkan. Kata sahabat Ibnu Umar, ya, man katsura kalamu katsura saqatu. Siapa orang banyak bicara pasti banyak tergelincirnya. Wa man katsura saqatu, siapa orang banyak tergelincirnya, katsurat dunubu, maka banyak dosanya. Wa man katsurat dunubu, siapa orang banyak dosanya, fannaru aulabi, maka nerakalah yang pantas baginya. Maka ayo kita jangan banyak bicara gitu. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan hati mati? Ini 3 aja ya. Karena waktunya habis. Yang ketiga adalah karena makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Baik haram karena zat makanannya atau haram karena mendapatkannya. Hadisnya tadi dalam hadis Arba'in nomor ke-6 yang tadi dibacakan ya, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyin, yang haram juga jelas, wa umurun bainahuma mushtabihatun, yang ada di antara keduanya syubhat. Ya. Kata Nabi, siapa menjauhkan faman ittaqa 'ala syubhati faqad istabra 'ala dini wa 'irdi. Siapa orang menjaga dari yang syubhat, bukan haram, dia jaga dirinya dari yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah menjerumuskan dirinya kepada yang haram. Karena yar'a haulal hima
Ya, seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah tempat, dia mengembala di pinggir-pinggirnya, maka separuh kakinya sudah terkena, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi 3 saja ya yang menyebabkan hati mati karena banyak dosa, yang kedua karena banyak bicara, yang ketiga karena makanan haram. Baik, Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, luar biasa penjelasannya begitu gamblang. Sekarang kita memasuki fase yang kedua untuk tanya jawab gitu ya. Tanya jawab ini silakan dari chat, mungkin akan ada 2 orang yang saya ambil dari chattingnya, yang ketiga ya, ada 3 orang yang resen atau menanyakan secara langsung kepada Pak Ustadz. Silakan bagi yang bertanya 3 orang. Mumpung Pak Ustadznya lagi ini banyak mengenai hati ini, silakan ada yang mau bertanya. Coba dari chatting. Alhamdulillah ya Allah. Atau dari ini dulu Pak Ustadz, ini dari chat dulu. Ini ada dari chat, dari datangnya dari teman kita Tara 87 ya. Saya bacakan Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, Ustadz, sampaikan hati sampaikan hati bisa kotor, bahkan bisa mati karena melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tapi ternyata secara syar'i itu tidak baik. Bagaimana kita memilah bahwa secara syar'i memang itu baik, sementara kita sangat minim ilmu dan cenderung mengikuti ustadz-ustadz kita. Bagaimana jika kita mengikuti ustadz yang salah, karena ternyata dalil yang diikuti salah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Masya Allah. Satu dulu, kontennya dulu. Baru bicara pada soal pemberi materinya. Jadi mengukur baik, tadi saya sudah sampaikan, mengukur baik tidak bisa dengan perasaan. Mengukur baik tidak bisa dengan akal. Mengukur baik tidak bisa karena banyak orang melakukan. Maka mengukur kebaikan itu adalah dengan dalil, hujjah, Al-Quran. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 25, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di ujung hadisnya Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran ini adalah argumentasi yang akan menuntunmu di dunia dan menuntutmu kelak di akhirat. Quran adalah argumentasi yang akan menuntunmu di dunia dan menuntutmu kelak di akhirat, sekaligus pembela. Nah, itu satu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku tinggalkan taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pusaka buat kalian. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian selamat. Kalau tidak, maka kalian akan celaka. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman pada surat 6 ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, Al-Quran dan sunnah din yang benar. Fattabi'uh, maka ikuti oleh kalian. Maka ikutilah oleh kalian, kata Allah. Ya, wala tattabi'u, janganlah sekali-kali kalian mengikuti as-subulah, jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Nah, Allah juga menjelaskan kepada kita pada surat 4 ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika terjadi perbedaan di antara kalian, maka cepat kembalikan kepada Quran dan hadis. Nah, kita tidak mengerti hadis, kita tidak mengerti Quran, maka tanyakan yang mengerti. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ngerti jika kamu tidak paham. Jangan bertanya kepada yang bukan bidangnya. Nabi mengatakan, idza wusidal amr bighairi ahlihi fantadhir sa'ah. Jika kau berikan persoalan bukan pada ahlinya, tinggal tunggu hancurnya. Agama tidak bisa perasaan, hemat saya, karena pikiran saya, tidak boleh. Maka agama itu adalah hanya kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis. Soal interpretasi berbeda, yang jelas ada kitabnya, ya ada penjelasannya, maka itu menjadi khilafiyah. Tapi kalau tidak ada penjelasannya, tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya, maka menjadi tidak boleh. Itu ya, tidak boleh. Baik. Sekali lagi, khilafiyah bukan dijadikan dalil. Tapi khilafiyah dicarikan dalil.
Yang sering salah nih. Khilafiyah dijadikan dalil. Tidak bisa. Tapi khilafiyah itu dijadikan dalilnya. Dicarikan dalilnya. Nah, kenapa khilafiyah? Mana hujahnya? Gitu. Mana kok disebut khilafiyah? Memang ada hujahnya dua-duanya. Begitu. Bukan kemudian khilafiyah dijadikan dalil. Bukan demikian. Ya, semoga Allah menuntun kita pada jalan yang benar. Ya. Jadi ukurannya adalah Quran dan hadis ya Bu, menurut pemahaman para ulama. Ya, saya ini hanya membacakan saja. Saya pegang kitab Pak. Saya tidak pegang kitabnya. Ya. Jadi pemahaman para ulama, gitu ya. Kita ini bukan mujtahid. Ustadz sekarang ini bukan mujtahid yang berhak menentukan gitu ya. Jadi sampaikan saja dalilnya, Quran, hadis. Ini loh penjelasan dalam kitabnya. Ini ulamanya, ini penulisnya. Wallahu a'lam. Saya kira begitu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Pertanyaan kedua ini datangnya dari teman kita Beni Adi. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, kalau ada salah sama seseorang dan kita sudah berusaha minta maaf lebih dari sekali, tetapi tidak direspon, bagaimana menjaga hati kita agar tidak kotor Pak Ustadz? Masya Allah. Yang pertama, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kerabat ya Rasulullah. Ini kata sahabat nih, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab silaturahim. Ya Rasulullah, aku punya kerabat ya Rasulullah. Asiluhum, saya selalu menyambungnya. Wa yaqta'uni, tapi dia selalu memutusnya. Saya selalu berbuat baik, tapi dia selalu berbuat jelek. Ya. Saya selalu kemudian bicara tentang kebaikan dia, tapi dia selalu bicara tentang kejelekan saya. Nabi mengatakan, jika benar apa yang kau katakan, maka engkau seperti menyuapi pasir yang panas kepadanya, dan engkau akan terus takkan pernah berhenti Allah memberikan kebaikan kepadamu. Jadi selama kita berbuat baik, ya, dia tidak mau berbuat baik, bukan urusan kita, tapi urusan dia, gitu ya. Nah, cuma Ibu, kalau dia tidak merespon, ya sudah, kewajiban kita hanya minta maaf. Soal dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Ya, dan Ibu bilang saja sama hati Ibu agar Ibu tidak dendam. Ya Allah, aku sudah minta maaf ya Allah. Aku ada khilaf ya Allah. Dia tidak merespon, tolong lembutkan hatinya ya Allah. Segalanya aku serahkan kepadamu karena Engkaulah yang mempunyai hati kami semua. Gitu ya Bu ya. Insyaallah. Nih Bu, ingat dua hal, lupakan dua hal. Satu, ingatlah kalau orang pernah berbuat baik sama kita, sehingga kita akan pandai berterima kasih. Yang kedua, ingatlah kalau kita pernah berbuat salah kepada orang, sehingga kita akan pandai minta maaf. Dua, dilupakan. Lupakan kalau kita pernah berbuat baik, sehingga kita tidak pamrih. Yang kedua, lupakan kalau orang pernah berbuat salah sama kita, sehingga kita tidak jadi pendendam. Insyaallah hati kita bersih. Wallahu a'lam. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya langsung ya? Kalau tidak ada, saya bacakan dari yang chat ini. Silakan kalau yang ingin bertanya langsung biar hidup gitu ya acaranya. Ada Bang Mirza, maaf Bang Mirza, itu Mas Chief Hendra Angkatan 81 sudah resen. Oke. Mas Chief Hendra, silakan Mas Chief Hendra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ceramahnya bagus benar Ustadz. Insya Allah diberikan kesehatan, keberkahan buat Ustadz ya. Amin. Saya cuma mau bertanya aja Ustadz, sedikit. Pertanyaan itu, hati nurani itu yang bersifat mutlak, penjelasannya bagaimana Ustadz? Ini pertanyaannya gampang, jawabnya yang susah nih Pak. Saya hanya ingin mengatakan begini ya Pak ya, dalam Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kuilhamkan kepada manusia fujur dan takwa. Dalam diri manusia ada dua hal, namanya fujur dan takwa. Fujur itu lebih cenderung kepada nafsu, takwa itu lebih cenderung kepada nurani, hati gitu ya. Sehingga pertempuran ini tak akan pernah berhenti. Nah, lalu Allah memberikan guidance, mundur satu surat. Allah bilang, wahadainahun najdain, kutunjukkan pada kalian dua jalan. Ini loh jalan yang baik, ini yang buruk. Barometernya apa? Adalah hujjah, agama.
Nah, kemudian Allah beritahu konsekuensinya. Qad aflaha man zakkaha. Kalau kau jaga hati nuranimu, kau akan jadi orang yang beruntung. Bagaimana cara menjaganya? Dekatkan dengan agama. Lalu kemudian fa'alhamah wa nafsi wa ma qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Kau penuhi perangaimu, sikapmu tanpa agama. Kau putuskan perkaramu tanpa agama. Kau biarkan dirimu berada dalam kemaksiatan, sehingga tiap hari kau kotori hatimu, yang kemudian nuranimu menjadi kotor dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Begitu Pak Cip. Mohon maaf lahir batin. Semoga bisa dipahami. Ayatnya sudah diberitahu, surat 90 ya, ayat 7 dan 8, surat 91 ayat 7 dan 8 sampai 11, kemudian ayat 90-nya ayat ke-10. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Firja. Iya, sama-sama Cip Hendra. Makasih juga. Silakan yang mau bertanya, kita kasih kesempatan lagi. Rugi ini teman-teman, silakan. Ada lagi? Ada di chat Bang Mirza dari Mas Iqbal 80 sama Mbak Dewi Purwitaningrum. Oke, kita yang dari chat aja ya, kita baca dari kakak kita Mas Iqbal 80. Izin bertanya, apakah hati itu bisa diatur sehingga ada istilah manajemen kolbu? Khususnya seperti pencitraan atau sandiwara. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Ini kata pencitraan dan sandiwara ini nggak bisa jelaskan, Pak. Yang saya bisa jawab adalah, apakah hati bisa diatur? Nah, kenapa ada istilah manajemen kolbu sekarang lah? Saya mau jelaskan begini. Banyak ulama menuliskan kitab cara membersihkan hati. Nah, itu yang barangkali dianggap manajemen kolbu. Jadi hati ini bisa dibersihkan. Artinya bisa diatur. Ya. Bagaimana cara membersihkan hati? Ya, ini tentu ada segmen khusus ya untuk membersihkan hati. Ya, salah satunya nanti ada tema, ada anunya itu, ada kajiannya bagaimana membersihkan hati. Sebenarnya saya kan hari ini hanya mendefinisikan soal hati, pembagian hati, ya, lalu kemudian ciri hati bersih kotor belum saya jelaskan, lalu kemudian bagaimana cara membersihkan hati dan bagaimana cara mempertahankan kebersihan hati. Insya Allah nanti ada pada kajian selanjutnya ya Pak ya. Tapi saya ingin sampaikan salah satunya manajemen hati, salah satunya untuk membersihkan hati adalah dengan mendekat kepada agama melalui mendengarkan kajian-kajian ya yang berisi soal hati. Tapi kalau kajiannya berisi soal hujatan, makian, bukan masih bersih hati kita, nanti makin kotor hati kita. Maka pilihlah kajian yang membenarkan hati kita, bukan yang mengotori hati. Ya, wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz. Satu. Nah, ada lagi dari teman kita Dewi Purwitaningrum. Saya bacakan. Kalau minta maafnya dalam hati atau langsung kepada Allah, apakah sudah dimaafkan salah kita kepada orang lain? Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, dosa itu ada dua macam kata ulama dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, ya. Ada dua, ya. Ulama berkata, "Idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la ta'laku bihaqqi adamin fala thalathatu syurut." Kalau dosa itu antara manusia dengan Allah, maka syaratnya tiga saja. Yang pertama, ayyuqla'anil ma'siyah, berhenti. Yang kedua, ayyan dama ala fi'liha, menyesal. Yang ketiga, ayyazim ala yauda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak mengulangi. Selesai. Ya. Tapi ketika dosa itu ada kaitan manusia, syaratnya 4. Syarat yang 3 sama, yang keempat adalah membebaskan diri. Kalau kita minta salah, kita minta maaf. Tidak bisa. Salah kita kepada manusia, tidak bisa minta maaf kepada Allah. Minta maaf dulu kepada manusia, nanti Allah akan memaafkan. Minta maaf kepada Allah, dosa kita kepada manusia, tapi kita tidak minta maaf kepada manusia, maka kita tidak akan maafkan. Nanti kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut amal kita, karena atas kesalahan kita, lalu kebaikan kita diberikan kepada orang itu, kalau kita punya kebaikan, kalau tidak punya kebaikan, maka keburukan orang itu diberikan kepada kita. Tidak bisa dosa kepada manusia, tidak minta maaf. Bahkan Nabi pernah mengatakan, salah satu contohnya,
Ya, mangqala akhuk, siapa orang berkata tentang saudaranya, mangqala akhuk, siapa orang bicara tentang saudaranya, falaisa yang tidak pernah dikatakan oleh saudaranya dan tidak pernah dilakukan oleh saudaranya. Askanahullah radgatal khabal, Allah akan tempatkan dia nanti di lumpur neraka. Jadi saat kita punya salah kepada sahabat, kepada teman, minta maaf kepada teman dan sahabat kita. Tidak cukup minta maaf kepada Allah. Ya. Kalau kita dosa kepada Allah cuma 3, berhenti, menyesal, lalu kemudian tidak mengulangi. Selesai sudah. Tapi kalau kepada manusia 4, yang terakhir ayyabra'a, hendaknya kita membebaskan. Kalau kita ambil hak dia, kembalikan hak dia. Kalau kita pernah mencaci, mintalah maaf. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Baik. Baik Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Ini ada lagi nih mungkin yang terakhir kali ya, 5 ya. Dari teman kita Nurita. Pak Ustadz, di surat An-Nisa ayat 145 disebutkan, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bagaimana cara yang paling baik menyadarkan para orang munafik ini agar kita membantu mereka selama masih di dunia? Jika Masya tidak Allah. dapat itu Pak Ustadz. Saya ingin mengatakan begini Pak. Saya tidak pesimis ya. Rasulullah bisa menyadarkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak. Ya. Tapi orang munafik tidak hanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, banyak sekali orang munafik ya, yang kita tidak tahu. Saya ingin katakan yang pertama buat saudaraku yang bertanya, orientasi dalam dakwah itu bukan hasil, tapi proses. Saya ulangi, orientasi dalam dakwah bukan hasil, tapi proses. Maka niatkan, saya ingin berdakwah, mengajak orang pada kebaikan dan kebenaran. Soal orang itu mau atau tidak, bukan urusan saya. Tapi urusan Allah. Karena yang punya hati adalah Allah. Nabi Ibrahim tak bisa menyadarkan ayahnya Azar. Nabi Adam tak bisa menyadarkan anaknya Qabil. Nabi Lut tidak bisa menyadarkan istrinya. Nabi Nuh tak bisa menyadarkan istri dan anaknya Kan'an. Bahkan Nabi Muhammad tak bisa membimbing pamannya Abu Thalib. Tapi ini tidak bisa jadi acuan. Kalau kita tidak bisa, maka ini menjadi hiburan buat kita. Bahwa kewajiban kita mengajak orang pada kebenaran, iya. Mengajak orang pada agama Allah, iya. Mengajak orang pada kebaikan, iya. Tapi bukan hasil, prosesnya. Sehingga kita tidak akan marah nanti. Sehingga ketika kita menyampaikan pun dengan kebaikan dan kelembutan. Makanya Allah menjelaskan kepada kita pada surat 16:125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ajak orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ajak orang dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ya, itu yang disuruh oleh Allah. Ajak dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hasilnya serahkan kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya Bun, kalau ditanya bagaimana yang terbaik, ajak ke jalan agama Allah dengan metodologi yang baik, dengan metodologi yang benar, dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama. Ya aja, tidak usah marah, hasilnya serahkan kepada Allah, lalu iringi dengan doa, iringi dengan keteladanan. Wallahu a'lam. Ustadz, maaf nih, yang ini benar-benar terakhir karena ada pertanyaan dari ketua alumninya nih Pak Totek nih. Ini saya bacakan Pak Ustadz, izin bertanya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, hati kotor yang paling berbahaya adalah iri dengki terhadap keberhasilan orang lain, juga akibat suasana tertekan. Jika menjadi orang yang kehilangan sabar, pemarah dan lain-lain, bagaimana cara terbaik mencegah kita menjadi pribadi yang seperti itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaannya susah dijawab, Pak Ketum. Gampang. Lengkap ini, Masya Allah. Aduh. Saya susah menjawabnya, dari sebelah mana saya jawab nih Pak? Ulangin Pak Wirza. Saya ulangin ya Pak Ustadz ya. Jika ingin izin bertanya Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari, hati kotor yang paling berbahaya adalah iri, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Juga akibat suasana tertekan. Kita menjadi orang yang kehilangan sabar, pemarah, dan lain-lain. Bagaimana cara terbaik mencegah kita menjadi pribadi yang seperti itu? Baik, ikhwani wa ikhwati fillah. Jadi pertanyaannya soal
iri ya. Dosa menurut Imam Ibnu Qayyim, dosa paling tua itu hanya 3 dasarnya dosa itu. Lalu kemudian berkembang menjadi banyak. Yang pertama, dosa paling tua itu adalah sombong. Loh kok bisa? Iya. Ya, manusia baru ada satu, sombong sudah muncul. Ketika Allah menyuruh ya jin ya menyuruh iblis dan malaikat untuk menghormati Adam, sujud kepada Adam. Maka dilakukan oleh malaikat, tapi iblis tidak mau dengan mengatakan saya lebih baik daripadanya. Ini dosa paling tua. Dosa kedua paling tua adalah rakus. Yaitu ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa dan di surga itu apapun ada. Tetapi satu Allah jangan dekati kata Allah, yaitu pohon khuldi. Karena rasa rakusnya maka khuldi pun didekati sehingga terusir dari surga. Dosa paling tua ketiga adalah iri. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena persoalan iri. Karena persoalan iri. Karena dia ingin menikah dengan saudara kembarnya karena lebih cantik. Maka dia iri lalu kemudian dibunuh. Karena persoalan iri. Nah, agar kita tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, cara yang paling baik adalah yang pertama bersyukur, yang kedua qanaah. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah berpikir tentang apa yang dimiliki oleh orang lain dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Renungkan, senang, bahagia, nikmat tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi senang, bahagia, dan nikmat terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, kalau kita nggak bersyukur, nggak pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, saat kita bersyukur, maka akan jadi kenikmatan. Jadi letaknya ada pada syukur dan qanaah kita. Nah, kalau saya ditanya bagaimana menjadi pribadi yang sabar, ini satu tema, saya akan jelaskan, kebetulan saya menulis itu tentang bagaimana cara bersabar dalam hidup. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, kasih saya tema tentang bagaimana cara bersabar dalam hidup. Insya Allah. Pak Ketum, mohon maaf Pak Ketum, semoga manfaat ya. Barakallahu fiik. Cukup ya Pak? Makasih ya, cukup Pak Ustadz. Cuma terakhir Pak Ustadz tolong buat hadiah. Tolong dikasih pertanyaan Pak Ustadz yang bisa menjawab, mungkin akan kita kasih hadiah. Satu pertanyaan cukup Pak Ustadz. Baik. Pikiran manusia menjadi baik. Perasaan manusia baik. Tatapan manusia baik, pendengaran manusia baik. Karena hatinya baik. Hati yang kotor melahirkan pikiran kotor, perasaan kotor, tatapan kotor, dan sikap yang kotor. Karena itulah Allah berfirman, bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran surat berapa, ayat berapa? Waduh, itu. Kalau nanya Itu tadi saya jelaskan. susah. Mesti nyari. Itu Bu Lia, Minanda. Surat apa Bunda? Aduh, harus cari Ustaz, susah. Oh, susah. Susah nyarinya. Ya sudah. Tadi kan sudah. Itu sebenarnya surat 22 ayat 46. Tadi pertama kali Ana sampaikan itu. Baik. Ya betul. Saya mau jawab. Surat sebetulnya, 22 Ustaz. ayat 46 Ustadz. Nah, sudah dijawab Bunda. Ya, sama Saya saya. mau jawab, tapi kan nggak boleh Ustadz saya jawab. Saya mau jawab itu tapi Nggak boleh keduluan dapat nih. hadiah. Wah, Pak Sikit mau jawab, saya duluin ya Pak ya. Saya mau jawab tapi nggak tahu Pak Ustadz. Jadi, Seru deh. Iya, mau Baik. jawab. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab ya. Baik, pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat mudah dan banyak pahami oleh orang. Jalankan. Kekinian, Pak. Pertanyaannya saya begini. Ini masih persoalan soal hati, ya. Hati manusia itu kotor. Disebabkan oleh 3 hal. Ya, tolong sebutkan 3 halnya. Saya boleh jawab nggak BM? nggak boleh. Enggak Nggak boleh. boleh.
Aku bisa loh kali ini. Boleh. Kecuali yang lain nggak ada yang bisa jawab, yang lain dulu. Gitu ya. Oke, Ini yang lain harus dulu. dinyalakan. Saya Mau jawab nih. Nah ini Sombong nih. rakus iri. Ayo Ini siapa yang mau jawab. jawab? Silakan, silakan. Ini 89 boleh. Nah, ayo. Berdiri Mbak Riri ya. Ya. Itu ada raise hand, ada raise hand itu Arifati. Banyak bicara. Sombong. Banyak Sombong. Rakus iri. Atau dosa banyak bicara. Dosa banyak bicara. Iya, sudah ada yang jawab tuh Pak Firsa, silakan diberkasi yang mana saja. Mbak ya tuh. Jawab tadi siapa tuh? Banyak banget nggak kedengeran nih. Tadi yang duluan jawab Mbak nomor 1. Mbak Riri tadi. Coba salah satu tadi yang Ini jawab nomor siapa? 1. Sombong rakus iri. Ini Jadi Pak Ibu ini Banyak kayaknya banyak bicara. yang jawab nih. Makanan yang subhat. berarti tadi saya kasih Tuh, Bu Aditya benar tuh. ya, Bu Aditya benar. Dapat Iya hadiah di benar. Iya, Bu Aditya benar ya. Insya yang Allah. benar adalah yang jawab tadi Ibu Nazmia Kosasi ya, benar ya teman-teman ya? Betul. Ya, hadiah Iya, ini Mbak jatuh Ii. ke Ibu Nazmia Kosasi ya. Makasih Bu Iya, Nazmia betul. Kosasi atas jawabannya. Luar biasa nih teman-teman, banyak yang ngebantuin. Baik, juara. Baik, nah izin ya Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Foto dulu sebelum Foto dulu, Pak Ustadznya Ustadz, mungkin. pamit. Boleh Ustadz? Tolong teman-teman Foto semua bersama. angkat dulu kameranya. Screen capture dulu, screen capture. Ya, sebentar. Sebentar, screen capture. Oke. Kita mulai ya. Ya. Mbak Feni masih ketutup. Ina. Yang lain tolong dibuka dulu kameranya. Mumpung alhamdulillah kita berkumpul tadi Ustadz sampai akhir sampai 83 orang, 84 orang alhamdulillah. Kita foto ya. Satu, ini screen pertama. Sorry sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi. Yang kedua. 1, 2, 3. Mbak Dining, Mbak Irda belum buka? Apa-apa ya? Ya. Next. Masih banyak tertutup nih. Ada Nova, ada Nurita, Lucy, Mbak Miranda, Susi. Mungkin lagi nggak pakai jilbab kali, udah nggak apa-apa yang Udah perempuan. ya. 1, 2, Lagi 3. punya daster. Oke, dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Semuanya bermanfaat. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Semuanya jelas sekali. Ya, kita ketemu lagi. Insya Allah bisa offline ya Ustadz. Insya Allah. Ya mungkin kita akhiri aja dengan baca doa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Adik-adik semua. Nanti ada hadiah nih belum diumumin loh yang dapat hadiah. Hadiah itu hadiah siapa? Ya, belum diumumin nih dapat Alhamdulillah, hadiah. terima kasih Jadi, semua. Ya, teman-teman Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bila ini apa disalurkan itu loh. Apa itu? Ya insya Allah. Untuk ininya, untuk infak seperti tadi saya sampaikan, kita akan salurkan ke 2 pesantren Tahfiz Al-Itqan pimpinan Ustadz Bukhari di Jatirangga Bekasi, Rumah Quran Nurul Huda di Jayamulya. Infak kita terima sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021. Ya insyaallah. Jazakumullah khairan kasiran buat semuanya, sehat selalu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan tadi yang dapat hadiah itu adalah Mbak Ii yang sudah menjawab Kak Tara. Ustadz, yang juga Mbak Tara yang sudah bertanya lewat chat. Bukan Tara laki-laki. Cowok ya. Oh sorry, maaf.